Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Saudari-saudara, hari ini Minggu, kita diajak untuk merenungkan tentang firman Tuhan. Saya ingin pertama-tama menyapa Anda yang telah menikah, hidup berkeluarga. Halo saudari-saudara, Bapak Ibu Pasutri, apakah Anda hafal sampai hari ini apa yang Anda janjikan dalam sakramen perkawinan? Hafal? Saya mewajibkan calon manten untuk hafal. Kenapa? Bukan hanya untuk indahnya upacara. Kan wagu kalau janji salaman tetapi harus membaca salaman begini, di hadapan Tuhan dan para saksi saya memilih engkau menjadi pasangan hidup saya. Wagu. Kalau janji yang menatap di hadapan Tuhan dan para saksi saya memilih engkau. Hafal? Saya aja hafal. Di hadapan Tuhan dan para saksi, saya memilih engkau sebagai pasangan hidup saya. Saya berjanji kepadamu dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, mencintai, menghormati, dan setia kepadamu seumur hidupku. Gitu janjinya. Hafal dong, ayo. Kalaupun lupa, ini saatnya untuk menghafal lagi. Nah, ini hanya pengantar. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ada tradisi dalam gereja Katolik, dalam doa malam atau menutup pertemuan, kemudian mendaraskan aneka doa, entah doa malam baku, entah litani, dan diantaranya adalah menyebut atau menyatakan 10 perintah Allah. Nah, kebetulan hari ini firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran mengatakan tentang 10 perintah Allah itu. Maka pertanyaan kita, aku hafal enggak ya? Anak-anak SD atau katekumen pasti hafal, karena itu diajarkan dan harus hafal. Kenapa menjadi begitu penting 10 perintah Allah? Ya karena itu pedoman, ya karena itu perintah. Perintah itu mengandung konsekuensi. Aku harus melakukannya, harus dalam konteks iman ya, bukan karena ketakutan, tetapi perintah yang sangat indah, yang membuatku hidup baik dan terjamin. Maka aku melakukannya, karena itu sesuatu yang baik dan benar. Nah, 10 perintah Allah itu ada dalam puji syukur misalnya, di nomor 6. Saya membacakan untuk Anda supaya kita mengingatnya. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Itu 3 bendel pertama yang mengajak kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan dengan menyembah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Tuhan Allah yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada lutut yang tidak bertelut. Amin. Katakan untuk diri kita sendiri, tiada Allah selain Engkau, tiada lutut tak bertelut. Kita bertelut, kita berlutut, kita menyembah hanya Tuhan. Mungkin kita kemudian mengatakan, aku tidak menyembah berhala Romo, aku menyembah Tuhan. Oke. Tetapi seringkali kurang mantep menyembah itu. Masih menduakan. Aku menduakan permohonanku sehingga aku banyak menyembah Tuhan. Tetapi tidak menyembah demi menyembah karena keagungan Tuhan, tapi menyembah untuk sarana supaya permohonanku dikabulkan.
Apakah jelek? Enggak jelek. Tetapi andai kata kita semakin mantap dan fokus ketika menyembah Tuhan, ketika memohon bahkan untuk sesuatu yang lain, tapi mantap aku menyembah Tuhan yang punya kuasa, yang mengabulkan permohonan, niscaya nanti hasilnya lain. Sukacitanya lebih penuh. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teruskan tentang 10 perintah Allah diponto menjadi 2, 3. Ajakan untuk menyembah Tuhan. Yang 4 dan sampai ke 10 adalah konkretisasi bahwa percaya dan berpedoman pada iman kepada Tuhan itu konkret dalam perlakuan kita pada sesama. 4. Hormatilah ibu bapamu. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Janganlah membunuh. 6. Janganlah berzina. 7. Janganlah mencuri. 8. Janganlah bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan menginginkan istri sesamamu. 10. Jangan menginginkan milik sesamamu secara tidak adil. Saudari-saudara, kita masih dalam masa prapaskah, saat untuk metani urip. Mana sih yang baik saya kembangkan? Mana sih yang mesti saya pertahankan sebagai watak? Mana yang mesti saya koreksi? Nah, kita punya pedoman. Pedoman apa untuk metani itu? 10 perintah Allah. Itu bisa untuk mengoreksi dosa-dosa kita pada masa prapaskah ini. Sehingga nanti dengan hati yang suci, terutama karena Roh Allah yang bekerja menyucikan kita menyambut Paskah dalam sukacita iman. Amin. Saudari-saudara, Anda dan keluarga diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.